Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi nggih, adik-adik sekalian, apa kabarnya? Selamat datang di kuliah pendahuluan kasus dan interpretasi patologi klinik. Perkenalkan, nama saya Imron Rosyadi. Saya adalah salah satu staf dan juga sekaligus koordinator ya mata kuliah kasus dan interpretasi patologi klinik dari Departemen Patologi Klinik. Oke, kita langsung saja pada kuliah pendahuluan hari ini, kita nanti akan lebih banyak membahas tentang kontrak belajar kita selama 1 semester ke depan. Ini perlu saya sampaikan di awal, agar nanti kita memiliki, eee, masa belajar atau waktu belajar yang nyaman ya selama 1 semester ini. Kemudian juga, bagaimana caranya menikmati dan menjalani, kuliah ini dengan baik. Nanti kita akan dibantu dengan ELOK ya, eee Learning Management System dengan ELOK. Jadi bagi adik-adik sekalian, silakan mengakses, mata kuliah ini, kasus emergency patologi ini di ELOK. Nanti akan ada video pembelajaran seperti ini, sekaligus juga dengan sekaligus nanti ada materinya yang adik-adik bisa pelajari di rumah secara mandiri, lalu kemudian nanti ketika kita ada di kelas, kita bertemu di kelas, kita lebih banyak nanti berdiskusi, kemudian mengerjakan tugas, kemudian, membuat kelompok-kelompok presentasi, dan kemudian nanti kita lebih banyak sharing ya, tanya jawab ya berkaitan dengan, apa yang sudah saya sampaikan pada, perkuliahan melalui online ini. Oke, kemudian juga selain pendahuluan dan juga nanti bagaimana sistem manajemen belajar kita agar lebih enak. Nanti pada kesempatan hari ini juga di slide ini akan saya sampaikan berkaitan dengan kasus distemper pada anjing ya. Jadi agar nanti adik-adik bisa membayangkan ya bagaimana kuliah kasus interpretasi patologi klinik ini dan apa manfaatnya begitu. Sehingga nanti kita akan langsung praktek langsung, terutama pada yang nanti akan saya berikan yaitu pada, kasus distemper pada anjing. Oke, sebelumnya, perlu saya sampaikan juga bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah pilihan yang juga sudah terekognisi ya, oleh, tenaga praktisi mengajar Kemendikbuddikti. Jadi nanti tidak hanya dengan saya, tapi ini adalah, forum kuliah di ELOK dengan saya pribadi, dengan saya, Dokter Imron. Nah, saya akan membawakan 5 topik dan nanti akan ada pengajar praktisi yang lain ya, yang berasal dari, klinik-klinik hewan yang lain. Yaitu kita undang ada Dokter Tri Ari Widyastuti, beliau adalah, praktisi di Klinik Hewan Jogja. Nanti kita akan buatkan satu sistem eloknya sendiri. Kemudian juga yang kedua ada, Dokter Fitranda yang juga merupakan klinisi dari Riau, yang nanti akan lebih banyak bercerita berkaitan dengan kasus-kasus bakterial pada pet animal. Itu juga nanti kita akan ada eloknya tersendiri di situ. Maka sangat penting bagi adik-adik sekalian untuk mendaftar atau mengenrollment ya, pembelajaran kita ini melalui studi elok di sini. Oke. Jadi ini adalah eloknya ya, silakan cari eloknya. Ini adalah, kasus dan interpretasi patologi klinik underscore Imron Rosyadi yang dikelola oleh saya, Imron Rosyadi. Kemudian enrollment key-nya adalah kasus 2024. Nah, silakan di enrollment sekarang. Nanti untuk, enrollment key-nya akan saya rubah setiap tahun ya, jadi setiap angkatan akan ada perbedaan. Nah, silakan Anda cari di elok.ugm.ac.id, di search, kemudian kasus dan interpretasi patologi klinik Imron Rosyadi. Nanti akan muncul tampilan seperti ini, ya, ada, penjelasannya selamat datang, kemudian ada apa saja capaian pembelajarannya yang nanti akan diberikan, yang akan didapatkan. Nah, kalau itu udah benar, ada namanya, Dr. Hewan Imron Rosyadi, maka silakan Anda memasukkan enrollment key-nya ya, 2024. Di situ ada semua lengkap, komplit. Ada dari mulai kuliah pendahuluan, semua, materi-material yang ada, kemudian juga video materi pembelajaran ini juga ada, sehingga nanti kita di kelas hanya nanti akan berdiskusi aja, berkaitan dengan, kasus-kasus yang terbaru, lebih banyak kita diskusi dan mengerjakan tugasnya. Nah, ini, benar ya, nggak salah ya. Jadi kita nanti kontrak belajarnya adalah, kita akan melaksanakan kuliah ini setiap hari Rabu jam 11 sampai jam 12.40 di ruang 102, secara, offline ya, di ruang 102 dan pesertanya kurang lebih ada 60 mahasiswa yang sudah enroll. Nah, ini ada kontrak pembelajaran, silakan adik-adik nanti bisa enroll di situ. Ada kontrak pembelajaran,
yang kemudian kita sampaikan, dimulai dari course outcome-nya itu seperti apa, kemudian, yang harus dimiliki, lalu kemudian dosen pengampunya siapa saja, lalu, bagaimana evaluasi belajarnya, seperti apa gitu. Nanti adik-adik bisa baca ya di e-log, itu sudah ada dokumennya tersendiri di situ. Nanti bisa dibaca, dipelajari, sehingga nanti ketika adik-adik sekalian mau memiliki nilai A, itu apa yang harus dilakukan, mau nilai B, apa yang harus dilakukan, mau nilainya, eee, yang baik itu seperti apa, itu semuanya ada di sana ya, di kontrak pembelajaran. Termasuk daftar bacaan ya, itu semuanya ada di, kontrak pembelajaran kita, silakan makanya akses di e-log tersebut. Oke, ini sekilas tentang Eee, mata kuliah Kasus Praktek Patologi Klinik ya, karena kita bekerja sama dengan praktisi, didanai oleh, Kemendikbud berkaitan dengan, praktisi mengajar. Jadi ada salah satu mata kuliah kita yaitu di akhir, itu nanti kita akan ada, field trip ya, ada field trip kunjungan ke salah satu klinik ya. Ini kebetulan ini kita ada di Jogja, jadi salah satu klinik yang ada di Klinik Hewan Jogja, dengan salah satu direkturnya, kami diterima oleh direkturnya sekaligus yaitu Dokter Senawi. Yang juga merupakan dosen di, Fakultas Kehutanan dan istrinya adalah Profesor Ida dan juga merupakan dosen kita di sini. Ini merupakan klinik hewan Jogja yang sangat komplit ya, aktual gitu. Nah, kemudian nanti, adik-adik di sana kemarin kita belajar ya secara real bagaimana, penanganan-penanganan kasus, bagaimana cara membuat rumah sakit yang bagus, bagaimana cara membuat klinik yang bagus, lalu bagaimana cara memisahkan, antara hewan yang infeksius dan non infeksius itu seperti apa. Jadi kuliahnya asik ya, jadi ada kuliah kelas seperti ini klasikal dan juga nanti ada kuliah lapangan ya, agar nanti bisa adik-adik langsung tahu bagaimana, update ilmunya di lapangan seperti apa. Oke. Ini juga salah satu dokter praktisi yang kita undang yaitu Dokter Mulia Fitranda. Nah ini kemarin, karena beliau waktu itu ada di Riau, jadi kita laksanakan, secara hybrid ya. Jadi ada dengan Dokter Triari praktisi itu secara, apa namanya, daring karena beliau ada di Jogja dan Dokter Fitranda karena ada di Riau maka kita laksanakan secara, daring ya, menggunakan Zoom. Jadi ini kuliahnya menarik sekali ya, bertemu dengan praktisi langsung. Jadi mungkin kalau adik-adik nanti tertarik ingin bekerja, magang, itu bisa langsung ya, dengan, dokter-dokter praktisi yang kita undang, begitu. Nah oke, sebelum kita mulai kuliah, silakan ini ada kuis ya adik-adik, silakan di-join kuisnya dengan ID 598989, silakan di-scan, kemudian, bagaimana hasilnya ya kuisnya. Ini, nanti akan ada kuis, biasanya saya memberikan kuis sebelum dan sesudah materi ya, untuk mengetahui apakah, penjelasan saya itu, eee, dapat dicerna dengan baik atau tidak gitu. Namun untuk kuis final yang sebetulnya itu nanti akan ada ya di e-log. Jadi makanya selalu join e-log, nanti akan ada kuis atau penugasan di situ. Oke, kita lanjut ya, bagaimana tadi hasilnya ya, hasil dari kuisnya? Oke, mungkin hasil kuisnya, eee, ada yang bagus, ada yang enggak ya, tapi enggak ada masalah. Kita langsung aja lanjut, eee, mudah-mudahan nih setelah saya kasih kuliah ada perubahan ya nanti di kuisnya lagi. Oke, jadi ini ada satu quotes menarik ya dari Halsted JA tahun 2006 yang mengatakan bahwa "A physician who depends on the laboratory to make his diagnosis is probably inexperienced." Jadi kalau ada seorang dokter yang dia selalu bergantung pada hasil lab, itu dianggap sebagai dokter yang kurang berpengalaman. But one who says that he does not need a laboratory is uninformed. Tapi kalau ada dokter yang nggak butuh data laboratorium, maka sebetulnya dia dokter yang kurang berpengetahuan. Jadi, in either instance, the patient is in danger. Padahal pasiennya lagi dalam bahaya. Jadi ketika ada perdebatan dua ini, yang satu dokter model dukun ya, jadi karena saking pengalamannya dia nggak butuh data laboratorium. Yang satu mungkin dianggap dokter masih muda ya, jadi belum punya pengalaman, makanya dia punya data-data dan sebagainya. Nah itu ada pertentangan seperti itu. Padahal padahal, pasiennya sedang dalam, keadaan berbahaya. Maka mana yang betul ya? Itulah problematika dari pemeriksaan laboratorik. Nah adik-adik sekalian, saat kita memeriksa hewan, apalagi kita dokter hewan ya, hewan itu nggak bisa ditanya.
ya kan? Karena kan kita dokter hewan ya. Maka kan nggak mungkin kita menanyakan anjingnya, misalnya anjing atau su, kamu sakit apa? Kita kan nggak mungkin ya. Jadi kan nggak mungkin gitu. Nah, maka dokter hewan tuh wajib hukumnya menaruh pertaruhan paling besar itu pada pemeriksaan laboratori. Nah, karena nggak bisa ditanya ya. Nah, itu. Nah, nanti penjelasannya ada di belakangnya. Nah, sehingga dalam hal penanganan pasien di dokter hewan, protap seperti ini ya, yaitu berkaitan dengan anamnesa, pemeriksaan fisik, laboratorik, itu sangat penting sekali ya. Nah, apalagi yang pertama itu anamnesa ya. Anamnesa ini adalah tanya jawab dengan klien, riwayat penyakit atau data pasien. Nah, perlu ada diketahui bahwa anamnesa, karena kita hewannya nggak bisa, pasien kita nggak bisa ngomong ya, maka anamnesa ini kita anggap kepercayaannya atau tingkat kepercayaan itu hanya sekitar 20-30%. Kita nggak boleh menganggap anamnesa itu full 100% percaya. Kenapa? Karena ada beberapa kasus ya. Yang pertama, kasus misalkan yang bawa anjing atau kucingnya ke rumah sakit itu adalah pembantunya. Yang mana itu nggak ngerti ya, bagaimana cara si hewannya itu kenapa, bagaimana dan seterusnya itu nggak tahu. Bisa jadi seperti itu pembantunya. Yang tahu pemiliknya ya. Atau kebalikannya, ada pemilik yang dia tuh nggak tahu apa-apa ya. Yang tahu malah pembantunya. Ketika sakit, dibawa ke rumah sakit, yang bawa itu pemiliknya. Jadi ketika ditanya, dok ini anjing saya sakit, saya nggak tahu ini sakitnya apa. Padahal dia kayaknya baik-baik aja. Kemarin si Mbok ngasih makan biasa dok, gini, 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 gini. Tapi kok sekarang jadi begini. Kapan demamnya? Wah saya kurang tahu dok. Yang tahu tuh si Mbok gitu. Atau si masnya, pembantunya. Nggak tahu. Padahal itu nggak dibawa ke rumah sakit. Sehingga nggak jelas anamnesanya gitu. Nah, itu yang menyebabkan anamnesa pada hewan, terutama ya pada pemilik hewan, itu hanya kita bisa percaya sekitar 20%. Jadi kalau kita mau melakukan pengobatan hanya berdasarkan anamnesa, wah itu sangat berbahaya sekali adik-adik. Jadi jangan pernah dokter hewan mempertaruhkan kredibilitas pengobatannya itu atau diagnosanya itu hanya berdasarkan anamnesa. Jangan pernah. Dan anamnesa itu informasi yang hanya nilai kepercayaannya sekitar 20%. Nah, yang kedua adalah pemeriksaan fisik. Nah, setelah kita tanya anamnesa, macam-macam data pasien dan seterusnya, baru kita lakukan pemeriksaan fisik. Nah, itu artinya skill dari seorang dokter, baik itu pengalaman dan kemudian dari pengetahuannya itu harus kita lakukan, harus kita pertaruhkan di situ. Dilakukanlah pemeriksaan fisik. Kelihatannya fisiknya bagus-bagus saja ya, tapi kok dia lemas gitu. Diraba-raba, nggak ada yang bengkak, nggak ada yang apa, dan seterusnya. Maka yang harus kita lakukan ya adalah pemeriksaan laboratorium. Jadi anamnesa kita meneguhkan 20%, pemeriksaan fisik menjadi 40% kurang lebih atau 30%, jadi ada 50% yang sudah kita pegang. Kita yakin kayaknya arahnya ke sini nih. Lalu kita teguhkan dengan pemeriksaan laboratorium. Laboratorium itu sekitar 30%, jadi 80%. Nah, maka pemeriksaan laboratorium ini apa yang dilakukan? Biasanya kita ambil darahnya di patologi klinik ya. Ini kan berkaitan dengan patologi klinik laboratorium. Diambil darahnya, diambil urinnya, diambil fesesnya, diambil macam-macam ya untuk kita lakukan pemeriksaan yang sesuai dengan arah diagnosa kita berdasarkan hasil anamnesa dan pemeriksaan fisik. Jadi yang tadinya kita punya diagnosa 5 atau 10 gitu, lalu kita kerucutkan berdasarkan anamnesa ya, lalu kita kerucutkan setelah dikasihkan pemeriksaan fisik mengarahnya ke 5. Dari 5 ini kita lakukan pemeriksaan laboratorik. Oh, ternyata dari hasil darah mengerucutnya ke 2 atau ke 1. Nah, sehingga interpretasi data pemeriksaan pasien itu sangat penting sekali ya, Dek. Jadi, interpretasi data pemeriksaan pasien itu sangat penting, itu sekali lagi tergantung dari pengalaman dan referensi dokternya. Makin banyak dokter yang membaca buku, membaca kasus-kasus, maka dia makin pandai dan makin lihai membaca data darah. Ada yang kemudian pasien datang lemes macam-macam, ternyata setelah dicek darahnya tuh normal semua, itu ada. Itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena ada proses dehidrasi dan seterusnya sehingga mengganggu gambaran darah itu ada. Nanti kita bahas pada kasus-kasus berikutnya ya. Nanti pada kasusnya nanti ada itu ada. Jadi menarik sekali interpretasi data ini. Kemudian dari interpretasi data, maka kita kalau bisa kita menginterpretasikan data dengan tepat, maka nanti akan dihasilkan diagnosa penyakit. Nah, kalau diagnosa penyakitnya tepat, maka kita bisa memperhitungkan bagaimana prognosanya. Apakah Fausta bisa disembuhkan, dubius, ragu-ragu, atau infausta tidak bisa disembuhkan. Nah, sehingga nanti itu akan mempengaruhi dari terapi atau pengobatan penyakit, apakah bisa kita lakukan terapi
yang langsung ke arah penyembuhan, atau terapinya hanya terapi apa namanya, terapi kausatif, yaitu penyembuhan penyebabnya, atau hanya terapi simptomatis ya. Jadi kita hanya mengurangi gejala sakitnya saja, karena kita tahu ini infausta nggak bisa sembuh karena nggak ada obatnya, tapi eh, keparahan dari sakit tersebut itu kita coba kurangi ya. Gejala-gejala lain ya, sampingnya dari akibat dari pemeriksa infeksi tersebut kita kurangi, itu bisa. Nah, lalu kita lihat hasilnya apakah itu sembuh atau tidak. Nah, itu semuanya berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorik ya. Jadi kita terapi 2 sampai 3 hari, lalu bagaimana efek terapinya? Apakah ada perbaikan atau enggak? Nah, kalau cuma dilihat dari fisik kelihatannya seger ya, kelihatannya. Tapi kan kita nggak tahu beneran seger atau enggak. Maka kemudian kita langsung periksa darahnya. Tiap 3 hari sekali kita evaluasi. Oh, setelah dikasih obat A, ternyata darahnya yang tadinya anemia menjadi meningkat, menjadi tidak anemia. Berarti obatnya berhasil. Maka perlu jangka waktu berapa lama lagi harus kita obati, apakah 3 hari lagi atau 5 hari lagi. Nah, semuanya itu tidak bisa dokter itu menerawang ya. Kira-kira segini nggak bisa. Tapi semuanya hasilnya berdasarkan dari hasil laboratorium. Itu yang harus kita lakukan ya, adik-adik sekalian. Maka kasus dan interpretasi patologi klinik ini sangat penting. Sangat-sangat penting, harus merupakan skill yang harus dimiliki oleh seorang dokter hewan. Percuma Anda punya alat bagus, percuma Anda punya alat klinik lengkap, tapi kalau Anda nggak bisa membaca datanya, hasil pemeriksaannya, maka menjadi sia-sia, menjadi tidak efektif dan tidak tepat. Nah, jadi semua ini didasari dengan menggunakan kasus interpretasi patoklinik. Jadi memang mata kuliah ini sangat penting ya bagi adik-adik sekalian untuk mengetahui ini jalan ceritanya bagaimana, lalu apa yang harus diobati dan seterusnya dan seterusnya. Gitu. Nah, ini saya sampaikan kembali bahwa data mana yang harus kita ambil ya untuk pemeriksaan laboratorik. Itu ada darah, urin, feses, semua itu bisa kita lakukan dalam rangka untuk memperhatikan ya, melihat dari kondisi secara umum, keadaan umum dari hewannya itu seperti apa yang rusak, apa yang harus kita perbaiki, kenapa kok bisa begitu dan seterusnya. Itu semuanya kita lakukan berdasarkan dari data pemeriksaan. Nah, tentu ini tidak semua kita ambil ya. Tentu harus ada informed consent dari klien kita, misalkan ya. Karena satu pemeriksaan itu biasanya mahal ya. Jadi tentu yang paling penting adalah kita periksa darahnya aja dulu gitu. Untuk feses, urin, apakah perlu diambil apa enggak, nanti kita bisa eh, next step-nya gitu. Tapi step pertama yang paling utama adalah darah. Kenapa? Karena darah itu menyimpan sumber informasi yang sangat penting. Karena semua transportasi, baik itu bakteri, sistem imun, semuanya melalui transportasi yang disebut dengan darah, pembuluh darah. Gitu. Dan maka darah itu menyimpan informasi yang sangat penting. Baik itu kimia kliniknya, hematologi rutinnya, semuanya, perubahan-perubahan umumnya yang dari sehat dan tidak sehat, itu semuanya ada di dalam darah. Maka darah itu penting ya. Gitu. Oke, ini adalah salah satu tabel yang selalu saya tampilkan di lab kami ya. Pentingnya pemeriksaan laboratorik berkaitan dengan patologi klinik ini sangat penting. Itu dari mulai hewan, kemudian dokter hewan, dibawa ke dokter hewan, lalu sama dokter hewan dilakukan riwayat pemeriksaan penyakitnya dan dilakukan pemeriksaan fisik. Lalu diambil darahnya, diambil sampelnya ya, baik itu darah, urin, cairan tubuh, jaringan, lalu dilakukan pemeriksaan lab. Maka dari hasil pemeriksaan fisik dan hasil dari lab, itu kemudian akan kita bisa lakukan peneguhan diagnosa. Kira-kira diagnosanya kemana, prosesnya seperti apa, lalu kita melakukan terapi dan mengevaluasi bagaimana kinerja obat, kinerja organ dan kinerja obatnya. Semuanya bisa dilakukan eh, apabila kita mematuhi ya data-data pemeriksaan laboratorium. Itu. Nah, akan tetapi data pemeriksaan laboratorium ini sangat tergantung pada 4 hal ya, ini adik-adik sekalian. Yaitu tergantung dari orangnya, dia cakap apa enggak, alatnya canggih tapi ternyata orangnya gaptek ya, nggak bisa mengoperasikan atau salah mengoperasikan sehingga hasilnya tuh gagal, itu bisa terjadi. Sebagai contoh misalkan ada orang yang nggak tahu kalau ternyata melakukan pemeriksaan hematologi yang berinti, sel darah merah berinti misalkan pada unggas, itu tidak bisa menggunakan alat hematologi analyzer otomatis yang yang umum tuh nggak bisa. Karena saat ini belum pernah ada, belum bisa ditemukan alat hematologi hematologi automatic counter untuk sel darah merah berinti, itu belum ada. Semuanya hanya untuk mamalia ya. Maka kalau unggas itu harus manual. Nah, jadi kalau ada orang
darah ayam ya atau darah reptil, darah kura-kura, kok dicek menggunakan hematologi analyzer otomatik, nah itu salah. Karena hematologi automatic analyzer itu hanya untuk sel darah merah yang tidak berinti untuk mamalia. Itu ya, jadi orang tuh sangat penting. Kemudian regen juga sangat penting ya, tergantung dari regen. Regennya expired apa enggak. Kalau expired ya jelas hasilnya aja ya beda. Lalu metodenya bagaimana. Beda metode, beda hasil ya, dan seterusnya. Itu juga mempengaruhi dan terakhir adalah alatnya. Jadi alat itu mempengaruhi sekali dari hasil pemeriksaan laboratorik. Makin update alatnya, makin kita QC ya, quality control alatnya. Jadi kita QC. Kalau dipakai terus nggak pernah kita rawat, nggak pernah dikontrol, nggak pernah di QC begitu, maka nanti hasilnya menjadi salah ya. Yang tadi harusnya normal ternyata nggak normal dan seterusnya dan seterusnya. Itu bisa terjadi ya. Jadi alat itu sangat penting sekali untuk kemudian kita selalu lakukan kalibrasi untuk kita setting agar dia tuh dalam keadaan normalnya itu memang normal. Nah, normalnya aja nggak normal ya, apalagi dikasih darah yang nggak normal. Nah, itu nanti malah jadi tambah runyam ya. Nah, jadi alat itu penting sekali. Maka orang, reagen, metode, dan alat itu akan sangat mempengaruhi dari hasil pemeriksaan data. Padahal hasil pemeriksaan data ini kalau kita bawa ke peneliti nanti akan menjadi sebuah kesimpulan dari sebuah penelitian. Nah, kalau misalkan kalau ternyata kesimpulannya salah kan sangat berbahaya. Contohnya dari hasil pemeriksaan ternyata eh, penggunaan tanaman herbal X itu bisa menyembuhkan diabetes. Wah, padahal ada kesalahan di orangnya, di alatnya, di regennya, di metodenya. Ada kesalahan. Nah, kemudian ada orang lain yang membaca jurnal tersebut, lalu ketika dipraktekkan ternyata nggak, ternyata salah. Itu kan berakibat sangat fatal sekali ya. Jadi hati-hati ya adik-adik sekalian. Kemudian juga ke klinik ya, itu juga sama. Jadi kalau hasil pemeriksaan darahnya dibawa ke klinik, itu nanti akan diinterpretasi oleh dokter, lalu nanti akan menjadi sebuah diagnosa. Diagnosanya kemana? Apakah penyakit viral, penyakit bakterial, atau bisa menjadi evaluasi terapi pengobatan, pengobatannya berhasil apa enggak, tidak berhasil apa enggak, perlu ditambahin lagi nggak antibiotiknya dan seterusnya. Nah ini kalau ada datanya yang salah, wah berarti interpretasinya juga salah. Nanti akibatnya ke dokternya juga salah, dokternya salah, hewannya juga nanti yang berakibat fatal ya. Maka bisa mengakibatkan malpraktek atau kematian. Nah, maka di sini pemeriksaan lab itu sangat penting sekali ya, karena ini akan mempengaruhi dari hasil interpretasi. Maka bagi adik-adik sekalian, eh, memang untuk menjadi seorang laboran yang baik itu sekarang harus apa namanya, training ya dengan baik, selalu mengikuti courses, kemudian juga alat-alatnya itu selalu dikalibrasi ya. Makanya kalau mau meriksa sampel itu periksalah ke lab-lab yang berpengalaman ya. Jadi bisa ada standar ISO-nya ataupun kalau nggak ada standar ISO yang penting dia berpengalaman ya. Ada punya pengalaman track record yang baik, integritas yang baik itu nanti dipastikan hasilnya bagus.